Assalamualaikum, halo hai, selamat datang kembali di channel Leni Sai. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap bahagia, amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kabar dari dunia yang lagi trending atau lagi hot-hotnya nih, berita tentang Afghanistan atau Taliban. Siapa sih sebenarnya Taliban ini? Kemudian dari mana asalnya dan seperti apa sepak terjangnya sebelum berhasil menguasai Afghanistan pada saat ini? Yuk, mari langsung aja kita simak. Let's go. Taliban pada mulanya terbentuk karena terinspirasi dari hal yang benar-benar sangat mulia, kawan, yaitu untuk membela negaranya, dimana pada saat itu Afghanistan sedang dalam kondisi diinvasi oleh Uni Soviet. Oke, kita bahas sejarahnya dulu ya, dari awal mula. Afghanistan ini sudah berdiri dari 5.000 tahun silam dan sudah mengalami banyak kejadian-kejadian, bahkan sudah banyak sekali berganti-ganti nama. Ada yang namanya yaitu Aryanam Avestan Vaja dari bahasa Yunani kuno, kemudian bernama Arya Varta itu dari Sanskerta, dan juga ada yang bernama Khurasan, hingga saat ini menjadi negara yang dinamakan Afghanistan. Nah, wilayah Afghanistan ini kalau dilihat dari peta itu adalah titik yang strategis yang merupakan jalur perhubungan. Kalau yang zaman dulu itu namanya jalur sutra, di mana di sana banyak terjadi interaksi dari peradaban Eurasia. Jadi ketemu ya orang-orang Eropa dan Asia di situ. Nah, tapi Afghanistan ini malah menjadi incaran untuk menjadi objek perebutan atau pertikaian, sehingga seringlah di situ terjadi perebutan, pertempuran, terutama juga yang dicatatkan oleh sejarah ini sejak zaman Yunani kuno, yaitu oleh Alexander Agung, dan berlanjut hingga era modern saat ini, seperti dari Inggris masuk juga Soviet, Turki, dan Arab juga yang lain-lain. Hebatnya Afghanistan, dimana serangan-serangan yang dari pihak luar selama beratus-ratus tahun itu gak ada yang sepenuhnya berhasil menguasai Afghanistan. Ya kalau dilihat memang karena ya penduduk asli Afghanistan ini cukup tangguh-tangguh kira-kira ya, jadi mampu bertahan, bahkan bisa berhasil membentuk kerajaan mereka sendiri. Nah, jadi meskipun ada gempuran tapi mereka bisa bertahan terus bisa mendirikan kerajaan sendiri. Nah, jadi memang bisa dibuktikan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu penduduk Afghanistan ini memang sudah terbiasa untuk bertahan dalam situasi yang konflik. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan yang baru, yaitu suku Pashtun. Yuk kita bahas siapa sih suku Pashtun ini. Amit Chua dalam bukunya yang berjudul Politik Kesukuan itu menuliskan dan juga menjelaskan di mana pada saat awal Afghanistan ini resmi menjadi sebuah negara pada tahun 1747, raja pertamanya adalah Ahmad Shah Durrani. Beliau berasal dari suku Pashtun. Nah, berlanjut kemudian turun-temurun tahta itu terus selama ratusan tahun tetap dipegang oleh suku Pashtun. Oh iya, suku di Afghanistan itu ada 8 suku, di mana suku terbesar adalah suku Pashtun dan urutan kedua adalah suku Tajik. Jadi secara kesukuan suku Pashtun ini adalah penguasa dari Afghanistan. Namun pada tahun 1973 monarki Afghanistan yang dibangun pada tahun 1747 atau sekitar 200 tahun lalu akhirnya runtuh karena adanya invasi dari Soviet. Jadi Uni Soviet ini masuk untuk melakukan intervensi sebagai negara boneka dengan paham komunis aliran Marxisme. Ya, warga Afghanistan tentunya menolak gitu ya, hingga muncul perlawanan-perlawanan dari berbagai suku-suku yang terdiri tadi 8 suku yang anti dengan komunis. Kemudian menjadi satu dalam sebuah ikatan yang dinamakan Pasukan Mujahidin sebagai gerakan revolusi Islam. Berlanjut kemudian kelompok Mujahidin ini menjadi kekuatan yang sangat besar sekali dan sangat kuat karena kelompok ini saat itu mendapat dukungan dari luar negeri, seperti misalnya Amerika Serikat yang diam-diam juga bahkan melatih tentara Afghanistan untuk berperang menghadapi Soviet. Ada juga Inggris, ada Pakistan, ada Saudi Arabia, Iran, dan juga bahkan Cina. Sampai-sampai ini juga ya, ada banyak sekali sukarelawan dari berbagai penjuru dunia yang datang untuk bergabung dan membantu kelompok mujahidin ini. Jadi mendapat dukungan yang besar dari dunia. Nah, selama pendudukan Soviet dan pemerintahan boneka bentukannya, tidak kurang dari 5 juta warga Afghanistan yang pindah ke kamp-kamp pengungsian yang letaknya di Pakistan. Jadi warga Afghanistan lari dari negaranya
demi untuk menghindari rezim Soviet dan pemerintah boneka bentukannya. Kaum mujahidin dan sekutu-sekutunya berhasil menggempur Soviet sehingga bisa dipukul mundur dan pergi meninggalkan Afghanistan. Mundurnya Uni Soviet ini terjadi setelah 10 tahun dia berkuasa di Afghanistan. Setelah Soviet pergi, tinggallah rezim pemerintahan bonekanya, ya ikut tumbanglah dia tentunya pada tahun 1992. Nah, bersih ya akhirnya Afghanistan, tidak ada kaitannya dengan Soviet dan juga komunisme lagi akhirnya. Sehingga pemerintahan akhirnya dikuasai dan jatuh pada kelompok mujahidin. Nah, istilahnya udah merdeka nih. Kelompok mujahidin sudah berhasil menduduki dan mengambil alih pemerintahan. Kebahagiaan atas kemenangan Soviet ini ternyata nggak lama dirasakan oleh warga Afghanistan. Loh, kok bisa? Karena kekacauan kembali terjadi, nggak bisa dihentikan. Terjadinya malah dalam kelompok internal mujahidin sendiri. Organisasi yang besar memang rawan sekali ada konflik, itu biasa terjadi. Namun ini konfliknya berkepanjangan. Setelah diusut-usut, banyak faktor yang menyebabkan, seperti karena kekosongan pemerintahan, kemudian korupsi yang sangat besar-besaran dan terjadi di mana-mana. Kemudian tidak ada strategi politik yang jelas, mau dibawa kemana sih pemerintahan Afghanistan ini. Karena itu juga disebabkan orang-orang besar dan intelektual Afghanistan ini udah banyak yang dihabisi secara sistematis oleh pihak Soviet. Bahkan banyak juga yang lari ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. Sehingga berakibat lemahnya kesatuan dalam kelompok mujahidin. Nah, hal ini juga diperparah karena lemahnya juga semangat kesatuan antar suku di dalam kelompok mujahidin. Akhirnya ya wes misah. Nah, jadilah 7 faksi. Salah satunya ini faksi orang-orang Pashtun. Nah, faksi inilah yang kemudian menjadi awal mula cikal bakal kelompok yang disebut sekarang, yaitu kelompok Taliban. Tetapi konflik ini yang seperti saya katakan tadi tidak hanya berlangsung beberapa pekan ya, tetapi berlangsung bahkan hingga 4 tahun. Nah, ini ada kutipan yang saya ambil menurut Edward Lord, seorang pekerja Afghanistan yang asalnya dari Perancis, mengatakan bahwa pada saat perang melawan Soviet, satu-satunya faksi yang memerangi Soviet itu adalah faksinya Pashtun, faksinya orang-orang Pashtun. Sedangkan sisanya yang 6 partai itu saling bertarung satu sama lain. Nah, jadi bisa dikatakan atau disimpulkan yang bertarung beneran ini kelompok dari orang-orang Pashtun atau Taliban. Sedangkan sisanya yang lain ya ribut-ribut sendiri ya. Nah, dari sini juga kita bisa catat ya bagaimana mental suku Pashtun atau kelompok Taliban ini. Ya, sudah kelihatan ya, dari sini kita bisa menilai sekuat apa mental Taliban ini. Kejadian berlanjut pada tahun 1993. Di tengah situasi Afghanistan yang masih belum jelas, kacau balau, masih perang di sana sini, perang saudara yang bahkan roket itu jatuh setiap hari. Secara mendadak mengejutkan, tiba-tiba posisi kepemimpinan ini dipegang oleh Burhanuddin Rabbani yang diangkat sebagai presiden dan kemudian Ahmad Massoud Shah sebagai menteri pertahanannya. Tokoh militernya yang keduanya itu sama-sama berasal dari suku Tajik. Ya, kalau kita melihat sejarah tadi ya, kepemimpinan itu adalah selalu dipegang oleh suku Pashtun. Nah, tapi sekarang beralih ke suku Tajik. Apa yang akan terjadi? Cerita lama atau kenangan masa lalu menyebabkan memori yang kurang menyenangkan ya, kurang enak hati. Pada saat itu suku Pashtun kehilangan total dari kendalinya atas negara serta militer. Gak ada Pashtun sama sekali, gak ada orang-orang Pashtun sama sekali di kepemimpinan. Nah, itu salah satunya ya. Selain itu juga dalam hal budayanya juga, bahasa Pashto itu bahasanya suku Pashtun yang dulunya dominan di TV-TV, radio, surat kabar itu tidak lagi dominasi. Gak ada lagi gitu ya, tenggelam. Sehingga akhirnya tersebarlah isu-isu ke seluruh suku di Afghanistan kalau klan Pashtun itu sudah merasa terpinggirkan, telah merasa dikalahkan dan kehilangan dominasinya. Menurut Ami Chua, ia menyimpulkan dalam tesisnya atau dari bukunya bahwa masalah Afghanistan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah radikalisme, tetapi juga masalah tentang atau kaitannya dengan etnis atau kesukuan. Ya, kalau memang dari pembahasan tadi memang sedikit banyak menyorot tentang suku-suku ya, dimana suku-suku yang pada mulanya berkuasa ratusan tahun tiba-tiba hengkang dari kekuasaan tanpa dilibatkan sedikit pun
dan bahkan hingga muncul isu-isu menyakitkan, ya pastilah ya. Ya gimana ya, masuk akal juga. Udah ratusan tahun berkuasa tiba-tiba tersingkirkan. Mana juga dari ceritanya yang gigih dalam berperang juga suku Pashtun. Etnis Pashtun akhirnya resmi mendirikan kelompok Taliban pada tahun 1994, yang mana anggotanya direkrut dari siswa-siswa etnis Pashtun yang belajar di pesantren-pesantren kecil di daerah Pakistan. Taliban pada awal pembentukannya dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar, yang merupakan seseorang yang punya pemahaman politik yang baik, di mana politik dihubungkan dengan fundamental Islam. Janji-janji Omar juga akan mengembalikan marwah atau mengembalikan pada porsi semula, ya kira-kira begitu ya. Selain itu, Mullah juga mempromosikan pemulihan keamanan dan perdamaian yang berdasarkan syariat Islam. Taliban juga pada saat itu berhasil dengan gemilang menghapuskan korupsi yang merajalela. Nah, sehingga dari titik inilah, dari sinilah Taliban itu dengan cepat sekali mendapatkan simpati rakyat. Sangat berbeda sekali dengan kelompok-kelompok mujahidin yang pernah berkuasa, yang mana kelakuannya seringkali menjara, memperkosa atau menculik wanita dari kelompok suku lain yang dianggap menjadi musuhnya. Kelakuannya ngeri sekali pada saat itu. Akhirnya ya pasti warga atau penduduk Afghanistan sangat tertarik dengan Taliban. Adanya dukungan dan simpati yang sangat besar membuat Taliban itu semakin kuat. Ya tentu ya, karena didukung dan disupport. Hingga pada akhirnya Taliban itu merubah niatnya untuk menghancurkan pemerintahan karena sudah dianggap tidak sesuai dengan konsep dan ajaran Islam. Hingga 2 tahun kemudian, pada tahun 1996, Taliban akhirnya berhasil merebut kekuasaan pemerintahan dari kaum mujahidin. Tahun 1996, Taliban akhirnya berhasil menduduki pemerintahan Afghanistan dan berhasil merebutnya dari kelompok mujahidin. Nah, di situ Taliban menerapkan hukum yang katanya hukum Islam. Islam yang seperti apa kira-kira ya? Taliban berkuasa selama 5 tahunan hingga pada tahun 2001. Situasi kemudian berubah setelah kejadian 9 November di Amerika Serikat, yaitu kejadian bom bunuh diri di gedung WTC Amerika yang menewaskan sekitar 2.753 warga Amerika Serikat. Berdasarkan kejadian itu, Amerika Serikat menyasar pelakunya adalah teroris pimpinan Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden. Nah, pemerintah Amerika Serikat kemudian meminta pemimpin Taliban, Mullah Muhammad Omar ini, untuk menyerahkan Osama. Kebetulan Osama ini setelah diidentifikasi ada di Taliban ya. Tapi Mullah Muhammad Omar ini menolak sebab Osama bin Laden adalah menantunya. Karena juga hal tersebut adalah pantangan untuk menyerahkan anggota keluarga terhadap musuh, kira-kira begitu ya. Amerika Serikat yang tidak terima dan sangat tersinggung, bahkan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyerbu Afghanistan. Tetapi permintaan itu ditolak oleh PBB. Nah, saking sudah emosi ke ubun-ubun, Amerika Serikat dan sekutunya akhirnya langsung tancap gas menyerbu Afghanistan pada tahun 2001. Dan karena gempuran yang sangat besar itu dari negara yang superpower, ya akhirnya ya kocar-kacir juga pasukan Taliban, dan akhirnya Taliban berhasil dijatuhkan, di mana Afghanistan akhirnya juga berhasil jatuh ke tangan Amerika Serikat pada Desember 2001. Amerika Serikat tidak berhenti di situ. Setelah Taliban bisa dilemahkan, dikalahkan pasca kemenangan Amerika Serikat, dia tidak lantas pergi meninggalkan Afghanistan, tetapi Amerika Serikat masih berusaha untuk menjalankan misi politik luar negerinya, yaitu menanamkan demokrasi di Afghanistan. Nah, hingga sampai digelar pemilu pada tahun 2004 dengan terpilih Hamid Karzai sebagai presidennya. Nah, itu dia sejarah negara Afghanistan, bagaimana Taliban berkuasa bahkan hingga saat ini gitu ya. Oke kawan-kawan, nanti kita lanjutin lagi di part 2 bagaimana tentang Taliban ini hingga saat ini bisa survive dan rising lagi, muncul lagi dan bisa menguasai lagi Afghanistan. Oh ya, jangan lupa, jangan sungkan untuk komen kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang tepat, atau kurang sesuai. Silakan mohon komennya di bawah. Maafkan salah-salah kata. Jangan lupa subscribe, like-nya, dan see you lagi. Assalamualaikum, bye.